Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini, di gereja maupun di tempat dimanapun orang mengikuti kebaktian ini. Dan memimpin secara khusus di dalam acara firman ini. Tolong hamba mudah menyampaikan firman, berikan kekuatan, khususnya pada saat fisik masih belum pulih 100%, berikan kekuatan secara fisik, kekuatan pada pikiran, dan juga suara, dan apapun yang dia butuhkan, sehingga seluruh firman bisa disampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan benar, dengan sejelas-jelasnya, berikan pengurapan, berikan kata-kata, dan lengkapi bungkus semuanya dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar, Tuhan, berikan kami keterbukaan, berikan kesegaran, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, berikan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti, dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan, supaya kami bisa menjadi pelaku dan penangkap firman, bahkan kalau boleh sekaligus pemberita firman. Dan makin banyak orang boleh mengerti akan firman-Mu, dan Engkau makin dipermuliakan. Kami sadar setan pasti bekerja, kuatkan semua kami, menghadapi godaan asalnya dalam bentuk apapun. Dan sekali lagi kami titipkan sinyal HP, Wi-Fi, Zoom, dan sebagainya, apapun yang berurusan dengan kebaktian, supaya tidak ada siapapun mengalami gangguan dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah session yang terakhir dari kitab Rut ini, dari Rut pasal 4 dan juga dari seluruh kitab Rut ya. Jadi Rut pasal 4 sudah 2 session, dan ini session yang ketiga dan session yang terakhir. Dan saya berikan judul Akhir yang Terang Benderang. Kalau tempo hari mula-mula ada titik terang dalam kegelapan, tapi lalu titik terangnya redup. Sekarang titik terang yang redup itu menjadi terang benderang. Mari kita baca Rut pasal 4 ayat 1-22 sekali lagi ya. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelech hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebus, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya." Dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelech dan segala milik Kilian dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi.
Juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon. Aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres, yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boaz mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata pada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Dan masyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boaz, Boaz memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Saudara, seperti saya katakan, ini adalah sesi yang terakhir. Jadi kita membicarakan bagaimana akhir dari seluruh peristiwa ini. Pertama, saudara, jelas bahwa tadi sudah dikatakan akhirnya Boaz menikah dengan Rut. Sekalipun mula-mula kelihatan titik terangnya redup karena penebus itu mau menebus, tapi setelah dijelaskan dia tidak mau. Dan akhirnya Boaz yang menebus dan Boaz menikah dengan Rut. Dalam ayat 13a dikatakan lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya. Ini komentar dari Matthew Henry. Boaz mengambil dia dengan kekhidmatan yang umum ke rumahnya dan ia menjadi istrinya. Seluruh kota tak diragukan memberi selamat atas kenaikan kedudukan dari seorang perempuan yang saleh, semata-mata karena kesalehannya. Memang tidak semua orang yang saleh beriman lalu naik kedudukan. Tapi di sini terjadi hal seperti itu dan itu memang memungkinkan. Kalau Tuhan memang mau memberkati, karena kesalehannya, dia yang tadi yang miskin dan sebagainya, jadi istri dari seorang yang sangat kaya, tapi itu cuma berkat jasmani. Ada lagi berkat rohani bahwa dia akhirnya menjadi nenek moyang dari Daud dan seterusnya dari Yesus atau Mesias. Jadi kesalehan dia itu menaikkan kedudukan dia. Kami mempunyai alasan untuk berpikir bahwa Orpa yang kembali dari Naomi kepada bangsanya dan para alahnya tidak pernah lebih disukai setengah dari yang Rut alami. Dia meninggalkan semua. Mungkin dia pikir lebih baik cari suami daripada ikut Naomi, tidak bisa dapat apa-apa. Jadi pada waktu dia mencari hal yang sekuler, dia bahkan tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Dan setelah kasus itu, perpisahan itu, nama dia sama sekali tidak pernah disebutkan. Nah, perhatikan saudara, ia yang meninggalkan semua demi Kristus akan mendapatkan lebih dari semua bersama dia. Ini yang berlaku untuk Rut ya. Itu akan diberi pahala 100 kali lipat dalam waktu sekarang ini. Atau pada waktu sekarang ini mungkin lebih enak ya. Jadi kalau saudara rela mengorbankan segala sesuatu demi Kristus, saudara akan mendapatkan lebih dari semua bersama dengan dia. Cuma Pak, kebanyakan orang justru terbalik ya.
Kristusnya yang ditinggalkan demi dunia, demi uang, dan sebagainya. Bahkan hamba Tuhan yang sungguh-sungguh banyak yang seperti itu, makin lama duit yang makin ditekankan, makin lama duit yang makin dicari, sehingga akhirnya meninggalkan Kristusnya, meninggalkan panggilannya. Memang dia masih pendeta, memang dia masih Kristen, bukan meninggalkan Kristus dalam arti dia murtad, tapi sebetulnya pada waktu dia mengutamakan uang atau hal-hal dunia, dia sudah sebetulnya murtad dari panggilannya. Nah, saudara, mari kita meniru seperti Rut ya. Yang ditinggalkan justru adalah dunia. Dan yang diambil adalah Kristus. Maka dia akan mendapatkan lebih dari semua bersama dia. Dan itu akan diberi pahala 100 kali lipat pada waktu sekarang ini juga. Dalam dunia ini saja sudah ada pahala. Dan nanti di dalam dunia yang akan datang, tentu ada pahala lagi. Pikirkan saudara ya, Rut, Orpa, seperti yang sudah kita pelajari pertama-tama, mau ikuti yang mana? Orpa yang kembali kepada bangsanya dan kepada para allahnya, atau Rut yang tetap berkeras ikut Naomi dan menjadikan bangsa Naomi bangsanya, Allah Naomi sebagai allahnya. Sekarang saudara, mari kita bandingkan dengan Matius 19 ayat 27 sampai 30 yang sejalan dengan hal itu ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku, berarti kan ya, karena namaku, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau meninggalkannya bukan karena namaku, itu lain cerita, saudara ya. Tapi ini meninggalkannya karena nama Tuhan. Karena imannya, karena pelayanannya, karena penginjilan yang dia lakukan, dan macam-macam hal, maka dia kehilangan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, keluarga, dan sebagainya. Dia akan menerima kembali 100 kali lipat. Memang berkatnya tidak selalu berupa hal yang persis sama. Meninggalkan satu rumah, lalu dapat 100 rumah, itu nanti jadi ajaran teologi kemakmuran. Berkatnya bisa berbeda, tapi tetap Tuhan akan memberikan berkat jauh lebih banyak dan tidak diberikan juga hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Hamba Tuhan yang dulunya top bisa jadi paling belakang, dan hamba Tuhan yang baru bisa jadi yang paling depan. Saudara, semua itu tergantung bagaimana ketekunan mereka di dalam ikut Tuhan. Tidak harus yang tua itu lalu menjadi belakang dan yang muda jadi depan. Kalau yang tua itu bisa tetap setia tekun ikut Tuhan, baik dalam kehidupan, dalam pelayanan dan sebagainya, mati-matian tetap seperti semula pada waktu dia dipanggil semula, tetap tekun dan setia. Maka dia tetap top. Tapi kalau dia berubah dalam hal itu, mula-mula bagus, lalu kehilangan kasih yang semula, dan mundur-mundur dan sebagainya, maka dia dari yang paling depan jadi paling belakang. Saudara, pikirkan dan renungkan diri saudara sendiri, saudara termasuk yang bagaimana. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin yang kedua, problem dari pernikahan Rut dengan Boaz. Bagaimana dengan ayat ini saudara? Ulangan 23 ayat 3, seorang Amon atau seorang Moab, Rut termasuk seorang Moab ya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Bagaimana problemnya, saudara? Rut ini bisa kawin dengan Boaz, masuk jemaat Tuhan. Nah, apakah ini tidak bertentangan dengan fakta dalam cerita ini bahwa Rut, seorang perempuan Moab, masuk dalam kalangan bangsa Israel, menikah dengan Boaz dan bahkan menjadi nenek moyang dari Yesus?
Pertama-tama, saudara, mari kita lihat konteks dari ayat ini, Ulangan 23 ayat 3. Kita baca mulai ayat 1 sampai dengan ayat 6. Orang yang hancur buah pelirnya, atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Kalau ini menurut saya termasuk ceremonial law ya, yang jelas tidak berlaku setelah Kristus mati. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan, ini juga masuk ceremonial law. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Seorang Aman atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Saya percaya ini pun sebetulnya termasuk ceremonial law, cuma pada saat itu, ini kan perjanjian lama. Ceremonial law-nya mestinya masih berlaku kan? Saya lanjutkan ya. Ayat 4. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau, supaya dikutukinya engkau. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Mereka ini Aman atau Moab itu ya. Jadi selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Jadi ayat 3 dan ayat 6 ini jadi problem ya dalam kasusnya Rut ini. Dan marilah kita pelajari hal itu. Matthew Henry memberikan komentar sebagai berikut. Para penafsir tidak sependapat dengan apa yang di sini dimaksudkan dengan masuk jemaat Tuhan. Yang di sini dilarang bagi sida-sida dan bagi anak haram. Sida-sida itu memang dipotong pelirnya atau apa, pokoknya dimandulkan ya, supaya dia tidak bisa, dia akan menjaga biasanya harem dari raja, maka dia dimandulkan supaya dia tidak bisa terjadi lalu pagar makan tanaman, begitu maksudnya ya. Di sini dilarang bagi sida-sida dan bagi anak haram, orang-orang Amon dan Moab untuk selama-lamanya. Tetapi bagi orang-orang Edom dan Mesir hanya sampai keturunan yang ketiga. 1. Sebagian menganggap bahwa dengan ini mereka dikeluarkan dari hubungan dengan umat Allah dalam ibadah-ibadah agamawi mereka. Sekalipun sida-sida dan anak-anak haram diakui sebagai anggota-anggota gereja, dan orang-orang Amon dan Moab bisa disunat dan diyahudikan atau masuk agama Yahudi. Tapi mereka dan keluarga mereka harus terletak untuk suatu waktu di bawah tanda-tanda kehinaan. Mengingat batu karang dari mana mereka digali, dan tidak boleh datang begitu dekat dengan tempat kudus seperti orang-orang lain, ataupun mempunyai hubungan yang begitu bebas dengan orang-orang Israel. 2. Orang-orang lain menganggap bahwa dengan ini mereka dikeluarkan dari jabatan dari jemaat. Tak seorang pun dari mereka boleh menjadi tua-tua atau hakim-hakim, supaya kehormatan dari jabatan itu tidak dinodai oleh hal itu. 3. Yang lain menganggap bahwa mereka dikeluarkan hanya dari pernikahan dengan orang-orang Israel. Demikianlah Uskup Patrick yang terpelajar condong untuk mengertinya. Saudara, 3 pandangan yang dia berikan. Untuk bisa memilih pandangan yang benar, mari kita melihat teks di bawah ini ya. Imamat 21 ayat 17-23. Katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Ingat, ini semua ceremonial law. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol, yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurat, atau yang rusak buah pelirnya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan. Karena badannya bercacat, janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan Maha Kudus maupun persembahan-persembahan kudus, boleh dimakannya. Hanya, janganlah ia datang sampai ke tabir, dan janganlah ia datang ke mesbah.
karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan di seluruh tempat kudusku, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Saudara, dibandingkan dengan Imamat 21 ini ya, yang baru kita baca ini ya, kelihatannya yang dilarang bagi orang cacat, termasuk yang rusak buah kelirnya seperti dalam Ulangan 23 ayat 1, adalah melayani Tuhan. Jadi bukan berarti tidak boleh masuk ke dalam jemaat sama sekali. Jadi dari 3 penafsiran yang diberikan oleh Matthew Henry, saya memilih yang nomor 2, sama seperti pandangan dari Adam Clarke di bawah ini. Mari kita lihat Adam Clarke. Seorang Amon atau Moab, bangsa-bangsa ini ditundukkan karena ketidaksalehan dan kejahatan mereka. Lihat Ulangan 23 ayat 4 dan 5. Kepada kehinaan yang khusus, dan karena hal ini tidak diizinkan untuk memegang jabatan apapun di antara orang-orang Israel. Pegang jabatan yang tidak boleh. Ya. Tetapi ini tidak melarang mereka untuk menjadi proselit. Proselit itu orang yang diyahudikan. Rut yang adalah seorang Moab menikah dengan Boaz, dan ia menjadi salah satu dari nenek moyang Tuhan kita. Bahkan sampai keturunan ke-10, artinya selama-lamanya, seperti yang dijelaskan oleh anak kalimat selanjutnya. Lihat Nehemia 13 ayat yang pertama. Dengan demikian saudara, kalau cuma tidak boleh dapat jabatan, tidak ada larangan untuk menjadi diyahudikan atau memeluk agama Yahudi, itu tidak ada, asal tidak memegang jabatan. Dengan demikian pernikahan Rut dengan Boaz tidak melanggar Ulangan 23 tersebut. Sekarang kita lihat juga komentar dari Bible Knowledge Commentary tentang Ulangan 23 tadi. Tetapi penanganan terhadap Rut oleh Boaz bersama-sama dengan orang-orang Israel dari Bethlehem menunjukkan bahwa hukum ini tidak pernah dimaksudkan untuk mengeluarkan orang yang berkata, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Rut 1 ayat 16. Yesaya kelihatannya memegang suatu penafsiran yang mirip bandingan Yesaya 56 ayat 3, 6 sampai 8. Tetapi mungkin ayat-ayat dalam Yesaya itu berlaku hanya pada akhir zaman. Lalu kalian lihat lagi tentang Ulangan 23. Tetapi hukum ini adalah salah satu peraturan yang dimaksudkan untuk masa pertumbuhan atau permulaan, dan telah kehilangan artinya dengan penyebaran dari kerajaan Allah atas semua bangsa dari bumi. Yesaya 56 ayat 4. Jadi ya pada zaman perjanjian lama sejak berlakunya, pada zaman perjanjian baru setelah kematian Kristus dan sebagainya sudah tidak berlaku. Coba kita baca Yesaya 56 ini ayat 3 dengan ayat 8. Kita baca seluruh konteksnya ya. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari sabatku, kalau mereka taat itu maksudnya mereka beriman ya, dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak laki-laki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Ini komentar Calvin tentang teks ini ya, tentang Yesaya 56 ayat yang ketiga. Sang Nabi menunjukkan bahwa kasih karunia Allah ini akan sedemikian rupa sehingga mereka yang dulunya dijauhkan dari Dia dan terhadap siapa pintu bisa dikatakan telah ditutup,
bisa mendapatkan suatu kondisi yang baru atau bisa dipulihkan dengan sempurna. Ini bisa menunjuk baik kepada orang-orang Yahudi yang telah dibawa ke dalam suatu kondisi yang mirip dengan kondisi dari bangsa-bangsa asing oleh suatu penolakan sementara, dan kepada bangsa-bangsa kafir itu sendiri. Bagi saya sendiri, saya dengan sukarela memperluasnya kepada keduanya, sehingga itu bisa sesuai dengan ramalan dari Hosea. Aku akan menyebut mereka yang bukan umatku sebagai umatku, Hosea 1 ayat 10. Dengan menyebut mereka orang-orang asing dan sida-sida, ia menggambarkan di bawah kedua golongan, semua orang yang kelihatan tidak layak untuk diakui oleh Allah dalam bilangan umatnya. Karena Allah telah memisahkan untuk dirinya sendiri suatu umat yang khas, dan setelah itu mengusir mereka dari warisannya. Dahulu orang-orang non-Yahudi sepenuhnya ditutup dari kerajaannya, seperti terbukti secara cukup dari seluruh kitab suci. Paulus mengatakan, kamu dulu adalah orang-orang asing dari persemakmuran untuk kewargaan Israel, dan orang-orang asing telah perjanjian tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tapi sekarang oleh Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah dibuat menjadi dekat oleh darah Kristus. Efesus 2 ayat 12 dan 13. Kita baca Hosea 1 ayat 10 dan Efesusnya. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Saudara, sampai sekarang jumlah orang Israel tidak seperti jumlah pasir di laut sebetulnya ya. Tapi di sini tentu saja Israelnya ini menunjuk pada zaman perjanjian baru kepada gereja. Jadi saudara, di tempat di mana dikatakan kepada kamu bukan umatku, akan dikatakan anak Allah. Orang-orang non-Israel dulunya bukan umat Allah. Tapi dalam perjanjian baru mereka bisa menjadi anak-anak Allah pada waktu mereka percaya pada Kristus. Lalu Efesus 2, 12, 13. Bahwa waktu itu kamu ini non-Yahudi, tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Dulu mereka itu non-Yahudi, tanpa Kristus, tanpa pengharapan, tanpa Allah. Ingat ya, bangsa pilihan dalam PL hanya Israel. Mereka bukan bangsa pilihan. Tanpa Kristus, maka mereka itu tanpa pengharapan dan tanpa Allah. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi kita yang non-Yahudi, yang dahulu tanpa Kristus, kita tanpa pengharapan, tanpa Allah. Tapi sekarang, dalam zaman PD, kita di dalam Kristus, kita percaya Kristus, kita yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ingat, Israel sekarang bukan lagi bangsa pilihan. Banyak orang yang ngawur dalam hal itu dan menganggap sampai sekarang Israel masih bangsa pilihan. Tidak. Kedudukan mereka sebagai bangsa pilihan digantikan oleh gereja. Jadi Holy Land itu juga sudah bukan Holy Land lagi. Makanya kalau pergi ke Israel jangan punya tahyul yang tidak karu-karuan, lalu nikah diberkati ulang di sana, dibaptis ulang di Sungai Yordan dan macam-macam yang konyol itu. Ini sama sekali salah. Itu bukan Holy Land lagi. Dulu Holy Land. Tapi sekarang saudara, kedudukan Israel digantikan oleh gereja, maka otomatis kita tidak lagi punya Holy Land. Yerusalem bukan kiblat kita sama sekali. Ingat itu baik-baik. Sekarang Calvin lagi tentang ayat yang keempat dari Yesaya 56. Sekarang mengikuti suatu peneguhan karena penyembah-penyembah yang tulus atau sungguh-sungguh dari Allah, yang memelihara sabat dan mengikuti hukum Taurat, sekalipun mereka adalah sida-sida atau bekerja di bawah halangan lain apapun, tetap akan mempunyai suatu tempat di dalam gereja.
Jadi kalau sekarang sudah tidak berlaku ya, larangan untuk orang yang cacat, yang buah belirnya apa macam-macam, lalu juga termasuk Amon, Moab dan semua tidak ada lagi kalau dalam zaman Perjanjian Baru. Tadi yang dalam kasusnya Rut dan Boaz sudah saya bereskan, karena dalam zaman Perjanjian Baru lebih-lebih itu sama sekali tidak ada. Lagi-lagi tafsiran Calvin tentang ayat 5 sekarang. Di sini kita melihat bahwa semua orang betapapun tak layaknya bisa mendapatkan hak atau izin masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan tidak peduli saudara itu pelacur, menjual narkoba, memerkosa, atau orang-orang yang melakukan child abuse yang dianggap paling biadab atau melakukan incest. Asal saudara percaya Kristus, saudara mendapatkan hak atau izin masuk dalam kerajaan Allah. Tapi sebaliknya, saudara yang hidupnya dianggap saleh sesaleh apapun oleh siapapun, tanpa Kristus, saudara tidak mendapat izin masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu lucu sekali pada waktu Stephen Tong memberikan komentar tentang Konghucu. Orang begitu baik, masa tidak masuk surga? Dan dia berharap kalau dia masuk surga, dia ketemu Konghucu di sana. Konghucu itu hidup pada zaman tidak ada Injil. Dia hidup zaman sebelum Kristus. Firman Tuhan atau hukum Taurat hanya ada di Israel. 1-2 saja yang di luar seperti Naaman, Rut dan sebagainya. Tapi Konghucu sudah pasti tidak ada. Jadi berdasarkan apa ada kemungkinan Konghucu itu selamat? Tidak ada kemungkinan sama sekali. Jadi bagaimana Stephen Tong mengatakan hal seperti itu? Ini perkataan yang ceroboh dan menurut saya sesat dan sudah saya serang berulang kali. Baru-baru ini David Tongnya kelihatannya kayak membela bapaknya dengan cara yang sangat-sangat konyol. Saya tidak usah bacakan. Tapi lucu sekali ngomongannya, sama sekali lucu. Bapak kalau salah tidak perlu dibela, bapak kalau salah diserang mestinya. Salah secara teologis mau dibela. Jadi sama sesatnya. Sekarang Tuhan mengakui tanpa pembedaan. Mereka yang tadinya ia larang. Dan memang ia menyingkirkan pembedaan ini. Pada waktu kita yang dulunya adalah anak-anak dari orang-orang asing, telah dibawa olehnya ke dalam bait Allah, yaitu ke dalam gerejanya, yang tidak dibatasi. Seperti sebelumnya, di dalam batasan-batasan yang sempit dari Yehuda, tetapi diperluas ke seluruh dunia. Jadi saudara yang tidak layak, tidak usah pusingkan orang bicara apa tentang diri saudara. Pokok saudara bisa percaya Kristus, so dilayakkan oleh penebusan Kristus menjadi anak-anak Allah dan masuk ke surga. Tapi sebaliknya saudara yang dianggap layak oleh dunia, saudara cuma kain kotor. Dan tanpa penebus, saudara dijamin masuk ke neraka. Karena saudara masih ada persoalan yang tersisa. Boaz pasti berusaha membahagiakan Rut. Nah, apakah ini tidak bertentangan dengan Ulangan 23:6 tadi? Selama engkau hidup, jangan engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Sudah jawabannya ya. Kata mereka berlaku untuk Moab dan Amon sebagai suatu bangsa. Itu pun berlaku pada saat itu. Tidak berlaku pada zaman Perjanjian Baru ya. Pada zaman itu berlaku untuk mereka sebagai suatu bangsa. Bukan untuk individu-individu dalam kedua bangsa itu. Jadi seandainya Boaz itu berusaha mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa Moab dan bangsa Amon, dia melawan ayat ini. Tapi kalau cuma satu individu yaitu Rut, tidak ada masalah dengan hal itu. Karena mari kita lihat tafsiran dari pulpit commentary tentang Ulangan 23:6. Israel tidak boleh mengusahakan, yaitu peduli atau mengurus dan menggunakan cara-cara
untuk memajukan kebahagiaan dari bangsa-bangsa ini, bangsa-bangsa, ya. Tetapi individu-individu dari bangsa-bangsa ini bisa dinaturalisasikan di Israel, dan seperti proselyt-proselyt memasuki jemaat, seperti dibuktikan dalam kasus Ruth. Adalah bangsa-bangsa seperti itu, larangan ini ditujukan. Dan ini dibawa mereka kepada diri mereka sendiri dengan memilih untuk menjadi musuh-musuh Israel pada waktu mereka bisa menjadi sahabat-sahabat dan sekutu-sekutu. Jadi tidak ada masalah ya. Dengan Boaz dan Ruth sudah dibereskan semua dalam poin yang kedua. Sekarang poin ketiga, saudara. Dari pernikahan ini lalu mereka mendapatkan anak laki-laki yaitu Obed dalam ayat 13 dan ayat yang ke-17. Poin A, saudara, anak merupakan karunia dari Tuhan. Pertama, doa dari tua-tua merupakan pengakuan bahwa anak merupakan anugerah dari Tuhan. Kita lihat dalam ayat 11 dan 12. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Sekarang Bible Commentary berkata, tua-tua juga berdoa untuk anak-anak atau keturunan yang banyak dan terkenal atau terkemuka bagi Boaz. Doa mereka mengakui bahwa anak-anak merupakan suatu pemberian atau karunia dari Allah. Perhatikan kata-kata anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Lalu bandingkan dengan Mazmur 127 ayat 3. Mazmur 127 ayat 3 itu mengatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Lalu saudara, poin kedua, ayat 13 secara eksplisit mengatakan bahwa mereka mendapatkan anak atas karunia Tuhan. Perhatikan ayat 13. Lalu Boaz mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi saudara, orang punya anak itu anugerah Tuhan. Banyak orang berkata bahwa mempunyai anak merupakan sesuatu yang alamiah. Pokoknya hubungan seks ya pasti punya anak. Tapi saudara, dalam keadaan di sekitar kita sudah terlihat dengan jelas ya. Ada banyak orang punya suami atau punya istri, dan mereka sangat kepingin punya anak, dan mereka melakukan hubungan seks. Bagaimanapun mereka tidak dapat anak. Jadi punya anak itu memang tentu saja membutuhkan hubungan seks. Tetapi kalau bukan karena Tuhannya ikut campur, maka dia tetap tidak akan dapat anak. Jadi Ruth bisa dapat anak dari Boaz karena Tuhan memberikan anak itu kepada mereka. Ingat juga bahwa dalam 10 tahun di Moab, baik Ruth maupun Orpa tidak bisa mendapatkan anak. Jelas di sini ada providensia Allah yang bekerja menghalangi Ruth mempunyai anak selama 10 tahun itu. Karena seandainya dia mempunyai anak laki-laki dari pernikahan dengan Mahlon, maka kewajiban pernikahan ipar tidak berlaku. Ulangan 25 ayat 5, dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, baru berlaku kewajiban pernikahan ipar. Bandingkan juga Matius 22 ayat 25, 24, 25. Dan kalau demikian, maka pernikahan Ruth dengan Boaz tidak akan terjadi. 10 tahun lah Ruth dengan suaminya tidak melakukan hubungan seks. Jelas mereka melakukan hubungan seks. Lalu kenapa Orpa juga tidak dikasih? Tidak tahu saya. Tapi saya urus cuma Ruthnya. 10 tahun Tuhan tidak memberikan anak. Tapi menikah dengan Boaz, dapat anak. Jelas bahwa dapat anak atau tidak dapat anak, itu dari Tuhan. Saya melihat misalnya Hana, ibunya Samuel juga pertama-tama mandul. Dan berdoa, Tuhan membuka kandungannya dan bekerja, maka dia dapat anak. Lalu anak itu serahkan kepada Tuhan, dia dapat anak lagi.
Jelas juga kalau saudara melihat misalnya dalam Kejadian 30 dan terusnya, Yakub menikah maunya kan dengan Rahel, tapi Laban kurang ajar dikasih Lea. Akhirnya dia menikah dengan dua-dua, dan belakangan dua-dua memberikan budaknya, dia akhirnya punya 4. Tapi perhatikan ya, Tuhan tutup kandungan Rahel. Baca sendiri ceritanya Kejadian 30. Tapi dia justru buka kandungan Lea yang kurang dicintai. 4 kali berturut-turut punya anak, mulai dari Ruben sampai Yehuda. Sementara Rahelnya tidak punya anak. Dia berikan budaknya punya anak. Leanya berikan budaknya punya anak juga. Leanya punya anak lagi. Rahel sampai belakangan lama sekali sampai dia ngamuk. Lalu Yakubnya tanya, apakah aku ini pengganti Allah? Jika kamu punya anak? Yakub tahu dengan jelas punya anak atau tidak punya anak. Tuhan yang mengatur. Tuhan mau beri, Rahel akan punya anak. Tuhan tidak mau beri, sampai mati tidak bakal punya anak. Tapi akhirnya setelah sekian lama Tuhan mengingat Rahel. Lalu dibukanya kandungannya, lalu dia punya anak. Jadi saudara, di sini kan jelas terlihat bahwa punya anak atau tidak punya anak itu bukan sekedar sesuatu yang alamiah. Asal hubungan seks pasti punya anak, tidak. Tapi jelas ada campur tangan dari Tuhan. Tentu Tuhan campur tangan kalau tidak hubungan seks juga tidak bisa ya, kecuali dalam kasus Maria itu sesuatu mukjizat. Tetapi yang lain tentu orangnya harus berusaha, harus melakukan hubungan seks dan sebagainya. Tapi tetap tanpa berkat Tuhan tidak akan punya anak. Saya lanjutkan, saudara. Poin B, anak itu dinamakan Obed, dan kata Obed artinya pelayan. Pulpit Commentary mengatakan demikian. Nama anak itu Obed, seorang pelayan. Mungkin itu merupakan suatu pengingat dari kewajiban. Sama seperti motto dari Pangeran Wales adalah, saya tidak tahu bacanya gimana, ikhtian ini, aku melayani. Bagaimanapun merupakan sesuatu yang indah untuk tidak pernah meremehkan pelayanan. Seorang Kristen harus cocok untuk penggunaan sang Tuan. Perhatikan kata-kata yang saya warna merah ya. Bagaimanapun merupakan sesuatu yang indah untuk tidak pernah meremehkan pelayanan. Seorang Kristen harus cocok untuk penggunaan sang Tuan. Banyak orang Kristen yang secara praktis tidak punya pelayanan. Dan mereka puas dengan hal itu. Apa itu memuaskan Tuhan? Sudah pasti tidak. Saudara wajib mencari pelayanan yang memang Tuhan kehendaki untuk saudara lakukan. Bukan asal pelayanan, asal terjun ke dalam pelayanan yang saudara senangi. Kadang-kadang Tuhan memanggil saudara dalam pelayanan yang saudara tidak senangi. Jadi yang penting dalam pelayanan sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak saudara atau kehendak orang lain. Berdoa, minta pimpinan Tuhan, dan layani Tuhan di tempat yang sesuai kehendak Tuhan. Betapa banyak orang yang tak berguna dalam dunia. Kalau saya tidak ada pelayanan apa-apa, terus saya mati, saya tidak berguna apapun sebetulnya. Dan mungkin perlu diragukan saudara itu Kristen atau tidak. Cari pelayanan, harus dapat. Sebagian tidak menyukai semua pelayanan dan lebih memilih tangan yang cantik yang tidak pernah dikotori dan kehidupan yang tidak pernah terpisah dari keegoisan. Banyak orang hanya memperhatikan fisiknya. Kalau cewek wajahnya bagaimana, ada bintik sedikit saja, wah sudah jadi masalah besar. Tangannya kasar, wah jadi masalah besar. Cowok pun ada yang seperti itu. Dan mereka tidak mau melayani. Kalau melayani nanti, mesti mengorbankan fisik yang bagus itu. Ini hidup yang dipenuhi dengan keegoisan. Kita diberikan fisik oleh Tuhan.
fisiknya bagus atau kurang bagus atau bagaimana, tapi itu anugerah Tuhan dan tujuannya kita gunakan bukan secara egois, tapi dengan kasih kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, dengan kasih kepada sesama untuk melayani sesama. Yang belum punya pelayanan, pikirkan kata-kata itu dan terjunlah dalam pelayanan, minta pimpinan Tuhan. Di mana aku harus melayani? Jangan jadi orang yang tidak berguna. Jadi saudara, sampai saat ini apa yang sudah saudara lakukan? Dan kalau sudah ada pelayanan, saudara mesti memikirkan ini. Apakah saudara melakukan pelayanan itu dengan sebaik-baiknya? Atau asal-asalan? Pendeta zaman sekarang ini mayoritas yang sangat besar membuat khotbahnya asal buat. Nggak pakai buku tafsiran itu kelihatan jelas. Mereka cuma cari dongeng dan lelucon dan sebagainya. Mereka lebih cocok jadi pelawak dan pendongeng daripada menjadi pengkhotbah atau hamba Tuhan. Ada yang karena kefasihan bicaranya, karunianya ada, sekalipun dia masih salah, khotbahnya tetap menarik. Tapi Tuhan tahu, kamu persiapkan ini maksimal atau tidak maksimal, asal-asalan atau gimana. Saudara, mari semua pengkhotbah, kita menyiapkan khotbah itu mati-matian. Gunakan buku. Kalau dulu mungkin bisa ada alasan tidak punya buku. Sekarang buku elektronik itu tersebar sebanyak-banyaknya di mana-mana. Tidak ada alasan, tidak ada buku. Kalau tidak bisa bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Jangan cari buku yang terjemahan. Karena yang terjemahan itu seringkali salah terjemahan. Sudah terbukti berkali-kali salah terjemahan. Kacau. Yang menerjemahkan ngawur. Dia bukan melayani dalam menerjemahkan, dia bekerja. Cari duit. Kalau asal terjemahkan lalu ngawur. Dan saya berulang kali menasihati orang-orang yang tidak bisa bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Lebih penting bisa bahasa Inggris daripada bisa bahasa Yunani dan Ibrani. Ibrani Yunani bisa pakai alat-alat. Bahasa Inggrisnya setengah mati, tidak bisa baca bukunya. Pakai Bible Works saja tidak bisa nanti. Tapi orang-orang yang saya nasihati tetap tidak mau belajar bahasa Inggris, tetap maunya pakai buku bahasa Indonesia yang tentu saja jauh lebih sedikit dan kemungkinan salahnya jauh lebih besar. Saudara niat jadi hamba Tuhan atau tidak? Kalau niat, lakukan sebaik-baiknya. Dan tidak bisa tanpa buku, tidak bisa tanpa bisa bahasa Inggris. Tidak perlu saudara bisa bicara. Tapi cukup saudara bisa baca dan ngerti. Nggak ngerti, lihat kamus, Google banyak. Dan kalau saudara sudah punya satu pelayanan yang saudara lakukan dengan sebaik-baiknya, periksa lagi apakah ada pelayanan lain lagi yang bisa saudara lakukan bagi Tuhan. Kalau saudara harus diberikan 5 talenta, saudara gunakan cuma 3. Nah yang 2 ini dikubur. Memang tidak seburuk orang yang diberikan 1 dikubur semua. Tapi 5 dikubur 2 itu tetap buruk. 5 harus dipakai 5. 2 dipakai 2. Yang punya pelayanan banyak. Yang punya karunia banyak. Pelayanan banyak. Banyak macam. Setahu saya cuma punya karunia dalam khotbah, ngajar, nulis, debat, dan 4 saya gunakan. Saya tidak punya karunia dalam menyanyi atau musik. Ya saya tidak pelayanan di sana. Berantakan semua kalau saya pelayanan di sana. Tapi karunia pengajaran, khotbah, nulis, debat, 4 itu pentingnya bukan main. Dan saya usahakan gunakan secara maksimal.
Kalau selama ini sudah boleh dikatakan jarang debat, itu karena selalu debat itu ketemu dengan orang-orang yang debat secara pengecut. Tapi tetap, saudara, kalau ada yang berani debat dengan fair, dengan cara yang benar, saya layani siapapun yang mau debat. Tentu saya tidak main sembarang topik yang tidak ada gunanya. Tapi kalau topiknya ada gunanya, bisa nginjil, bisa ngajar, saya akan gunakan. Sekarang kita masuk nomor 4. Orang-orang perempuan menganggap Naomi berbahagia, dan mereka menyebutnya Naomi lagi, bukan Mara. Tadinya dia tidak mau sebut Naomi yang artinya menyenangkan, dia minta disebut Mara yang artinya pahit. Karena Tuhan melakukan banyak kepahitan dalam hidupnya. Tapi kepahitan itu ternyata sekarang menghasilkan sesuatu yang indah. Sehingga kembali namanya Naomi yang artinya menyenangkan itu digunakan lagi. Kita baca ayat 14-17. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Terpujilah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama pada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah Isai, ayah Daud. Saudara, karena apa Naomi dianggap berbahagia? Pertama, poin A, karena Tuhan telah rela menolong dia, ayat 14. Kedua, poin B, karena Naomi mempunyai menantu, yaitu Ruth, yang mengasihi dia, ayat 15. Dan poin C ketiga, karena anak dari Ruth dan Boaz, yaitu Obed, akan memelihara atau melayani Naomi. Karena itu ia disebut Obed yang artinya pelayanan. Saya berikan catatan ya, Kyle Endeles dan The Bible Exposition Commentary menganggap bahwa kata penebus dalam ayat 14 bukan menunjuk pada Boaz, tetapi kepada anaknya yaitu Obed. Tetapi Albert Barnes menganggap bahwa kata penebus itu menunjuk kepada Boaz. Pro kontra di sini ya. Sekarang The Bible Exposition Commentary ini saya berikan kata-katanya. Kitab yang kecil atau tipis ini, maksudnya kitab Rut ya, pasti menyatakan providensia Allah dalam cara ia membimbing Ruth dan Naomi. Yang tidak percaya providence of God yang saya ajarkan atau Reform ajarkan, perlu membaca kitab Rut ini dan mempelajari. Kitab ini tipis cuma 4 pasal, tapi menunjukkan jelas bagaimana Tuhan memimpin. Ada kelaparan, naik pindah ke Moab, kawin dengan perempuan Moab, kelihatannya enggak. Lalu mati yang 3 di sana, laki semua, tinggal 3 janda. Kembali, orpanya enggak, Rutnya tetap ikut. Lalu ada penebus. Lalu akhirnya menikah dan melahirkan Obed, menurunkan Daud, Mesias. Kalau itu bukan providence of God, lalu apa? Merupakan sesuatu yang menguatkan aku untuk mengetahui bahwa Allah tetap peduli atau memperhatikan kita. Bahkan pada saat kita merasa pahit terhadap dia. Seperti Naomi tadinya merasa pahit terhadapnya. Pernah merasa pahit pada Tuhan? Dalam penderitaan seringkali kita merasa pahit. Ada apa Tuhan? Aku mesti mengalami seperti ini. Terus saya dalam hidup saya ada hal yang saya sampai sekarang tidak ngerti ada apa saya mesti mengalami seperti itu. Puluhan tahun tidak ngerti kenapa harus mengalami seperti itu. Tapi harus beriman bahwa yang pahit itu akan mendatangkan kebaikan. Berlaku untuk setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Allah mengarahkan Ruth, seorang percaya yang baru,
dan menggunakan iman dan ketaatannya untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Rut suatu teladan yang bagus di sini ya. Dia juga ikut menderita luar biasa. Dia kematian suami, dia juga miskin, dia harus bekerja, tapi tetap ada kesetiaan dan ada ketaatan yang luar biasa. Dan tidak mencari hal-hal yang menuruti egoismenya dia. Sesuatu teladan yang luar biasa. Sekarang poin yang kelima, kesimpulan. Pertama, saudara, rencana Allah tidak bisa gagal. Poin A, Obed adalah orang yang akan menurunkan Daud. Saya kira ayat 17 sampai dengan 22 ini tidak perlu kita baca ulang. Sudah kita baca tadi, tidak usah kita baca ulang lagi ya. Cuma satu saja ya, di sini ada kata Salmon, nama Salmon, namanya Salmon ya. Sebetulnya dalam ayat 20 disebutkan Salmah, tapi dalam ayat 21 disebutkan Salmon. Tapi K.L. Andelet mengatakan bahwa Salmah itu sama dengan Salmon. Sekarang yang ingin saya bahas, saudara. Pertama, lengkapkah silsilah dalam ayat 17 sampai dengan 22 ini? Banyak penafsir mempertanyakan tentang lengkap atau tidaknya silsilah ini. Dan banyak yang yakin bahwa silsilah ini tidak lengkap. Karena kalau dihitung tahunnya, rasanya mustahil. Demikian juga dengan silsilah Yesus dalam Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Ini kata-kata K.L. Andelet ya. Menurut ini, hanya ada 4 atau 5 generasi selama 430 tahun yang dilewatkan oleh Israel di Mesir. Jika kita mencakup atau memasukkan baik Peres dan Nahason, jelas jumlah ini tidak cukup untuk waktu yang begitu lama atau panjang. Sehingga beberapa dari mata rantai di antaranya pasti dihilangkan di sana. Tetapi penghapusan dari anggota-anggota yang tidak penting menjadi menyolok lagi dalam pernyataan yang berikut, yaitu bahwa Nahason memperanakan Salmah dan Salmah memperanakan Boas. Dalam mana hanya 2 generasi diberikan untuk selang waktu lebih dari 250 tahun yang terletak di antara kematian Musa dan zaman dari Gideon. Menurut silsilah Yesus dalam Matius 1 ayat 5, Salmon menikah dengan Rahab. Dan karena itu ia pasti adalah seorang anak laki-laki. Atau setidaknya seorang cucu laki-laki dari Nahason. Dan karena itu semua anggota-anggota antara Salmon dan Boas telah diloncati. Lalu generasi-generasi dari Boas sampai Daud, ayat 21-22, mungkin lengkap. Sekalipun mungkin juga bahkan di sini, satu generasi telah diloncati di antara Obed dan Isai. Lihat halaman 343. Juga layak diperhatikan bahwa seluruh rantai dari Peres kepada Daud terdiri dari 10 mata rantai. 5 darinya dari Peres kepada Nahason termasuk dalam 430 tahun selama Israel tinggal sementara di Mesir, dan 5 dari Salmon kepada Daud termasuk dalam 476 tahun antara keluaran dari Mesir dan kematian dari Daud. Pembagian yang simetris ini jelas sama disengajanya dengan membataskan dari seluruh silsilah pada 10 anggota untuk tujuan menunjukkan atau menandai padanya melalui bilangan 10 sebagai suatu meterai kesempurnaan karakter dari suatu keseluruhan yang sempurna, ditetapkan atau diteguhkan dan simetris. Jadi saudara, hati-hati kalau saudara melihat di dalam Alkitab ada banyak silsilah ya. Silsilah itu biarpun berkata ini anak dari ini anak dari ini, atau ini memperanakan ini memperanakan ini. Anak tidak selalu harus diartikan betul-betul anak, bisa diartikan cucu, bahkan buyut dan sebagainya. Memperanakkan bisa diartikan menurunkan. Sebagai catatan saudara ya, poin A dalam silsilah Yesus dalam Matius 1 ayat 17. Jelas juga banyak orang diloncati dengan tujuan mendapatkan Matius 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kalau tidak diloncati tidak bisa 14.
Maka diloncati orang-orang tertentu sampai hal itu terjadi. Poin B, peloncatan-peloncatan itu tidak berarti bahwa Alkitab salah. Karena dalam bahasa Alkitab kata memperanakkan memang bisa diartikan menurunkan. Kata bapak bisa menunjuk kepada nenek moyang. Dan kata anak bisa menunjuk kepada keturunan. Saya berikan contoh, saudara. Pertama, Kejadian 46 ayat 16 sampai dengan 18, di mana ada 3 generasi yang dalam kitab suci Indonesia disebut sebagai keturunan Silpa. Tetapi terjemahan yang hurufiah seharusnya adalah sons of Silpa, anak-anak Silpa pada 3 generasi. Berarti anak-anak ini mencakup cucunya, ya. Lalu contoh kedua, 2 Tawarik 28 ayat 1, di mana Daud disebut sebagai bapak leluhur Ahaz. NIV memberikan terjemahan hurufiah, David his father. Daud bapaknya. Pada apa bapaknya? Ini beda jauh, saudara. Daud dengan Ahaz ini beda jauh. Jadi itu mestinya nenek moyang, tapi disebutkan sebagai bapak. Jadi itu bahasa Alkitab. Anak bisa keturunan, bisa betul-betul anak, tapi bisa keturunan. Dan memperanakkan bisa menurunkan, bapak bisa nenek moyang. Jadi jangan heran kalau dalam Alkitab itu silsilahnya loncat. Itu tidak berarti Alkitabnya salah. Karena poin kedua, kita lihat Daud dalam ayat 17 dan 22. Ini tafsiran dari The Bible Exposition Commentary. Obed adalah kakek dari Raja Daud, salah satu dari pemimpin-pemimpin terbesar dari Israel. Pada waktu nama Daud disebutkan, kita biasanya berpikir tentang Goliat, di mana terlihat kepahlawanan Daud, atau Bathsheba, di mana terlihat dosanya Daud. Daud memang melakukan suatu dosa yang besar, tapi ia juga adalah seorang yang besar atau agung dari iman yang dipakai oleh Allah untuk membangun kerajaan dari Israel. Ia membimbing bangsanya dalam mengalahkan musuh-musuh mereka, memperluas warisan mereka, dan terutama menyembah Allah mereka. Ia menulis lagu-lagu penyembahan bagi orang-orang Lewi untuk menyanyi dan menemukan alat-alat musik bagi mereka untuk dimainkan. Ia menghabiskan seumur hidupnya untuk mengumpulkan kekayaan untuk pembangunan bait Allah. Dan Allah memberinya rencana-rencana untuk bait Allah itu, sehingga selalu bisa melakukan pekerjaan itu. Apakah tangannya memegang pengumban atau pedang, kecapi atau buku nyanyian pujian, Daud adalah seorang pelayan yang agung dari Allah, yang membawa berkat-berkat yang tak terhitung bagi Israel. Dia tetap orang berdosa, jangan terus hanya dosanya disoroti, jangan juga dosanya diabaikan lalu dia diagung-agungkan, diidolakan. Kita harus memandang dia, menyorot dia secara fair, baik dosanya maupun jasanya, pelayanannya, dan sebagainya, kepahlawanannya, semua kita perhatikan secara fair. Cara saudara memandang seseorang pendeta atau seorang idola, kalau idola ini sudah repot. Biasanya selalu dipandang positif, tidak peduli sejelek apapun, dibela mati-matian. Ini kebodohan dari terlalu banyak orang Kristen. Tapi ada kebalikannya, salah sedikit, buang total. Hamba Tuhan adalah manusia biasa, manusia berdosa, tentu bisa salah, bahkan salah besar. Dan dia bisa punya karunia yang hebat, tapi tetap jangan idolakan. Boleh cari hamba Tuhan yang khotbahnya bagus dan sebagainya, tapi mengidolakan seakan-akan dia tidak bisa salah, itu adalah sesuatu yang bodoh. Ada 2 hal yang bisa kita dapatkan dari kutipan di atas ini ya. Pertama, jangan menilai seorang dari sudut jeleknya saja. Kalau Daud terus dicari Bathsheba dan Uria saja, atau dia adakan sensus demi kesombongannya, ya repot seperti itu ya. Lalu poin B, orang yang pernah melakukan dosa yang hebat pun bisa dipakai lagi oleh Tuhan. Daud tetap dipakai oleh Tuhan, melakukan dosa yang hebat. Jadi kenapa tidak bisa? Orang yang tidak mau pakai orang yang berdosa,
Dia cuma orang sok suci. Dia sendiri tidak berdosa. Kan? Sekarang sudah poin B. Dan dari Daud akan diturunkan Yesus. Kelahiran Yesus di dunia ini jelas adalah rencana Allah. Dan karena itu jelaslah bahwa pernikahan Rut dan Boaz pasti juga ada dalam rencana Allah. Dan karena itu, hal itu pasti terlaksana. The Bible Acquisition Commentary, orang-orang Bethlehem itu tidak tahu bahwa Allah mempunyai rencana-rencana yang besar untuk anak laki-laki kecil itu. Pada saat itu mereka tentu tidak tahu. Obed akan mempunyai seorang anak laki-laki yang dinamakan Isai, dan Isai akan mempunyai 8 anak laki-laki, dan yang termuda akan menjadi Daud sang raja. 1 Samuel 16 ayat 6-13. Kalau lain kali engkau menggendong seorang bayi, ingatlah bahwa anak kecil itu bisa adalah seseorang bagi siapa Allah telah merencanakan suatu masa depan yang agung atau hebat. Memang tidak selalu jadi agung dan hebat, bisa jadi bajingan juga kalau memang mau dikatakan seperti itu. Tapi maksudnya kita menggendong atau melihat seorang bayi, jangan anggap bayi. Guru sekolah minggu pada waktu mengajar anak kecil, ingat bahwa bayi atau anak kecil itu, kalau Tuhan memang menghendaki, bisa menjadi seorang yang luar biasa, menjadi berkat bagi dunia. Dan ini suatu pedoman bagi orang tua waktu melihat anaknya yang kecil, bayinya. Juga pedoman bagi guru sekolah minggu melihat anak-anak kecil yang dia ajar. Kelihatannya waktu diajar, anaknya tidur. Waktu diajar, anak umur 3 tahun, mau suruh konsentrasi gimana. Itu memang masih belum waktunya, tapi tetap saja tekun saja ajar anak itu, dan tekun ajar dengan sebaik mungkin. Karena siapa tahu dia besarnya menjadi orang yang luar biasa. The Bible Acquisition Commentary, orang-orang Moab tidak boleh masuk jemaat Tuhan bahkan sampai keturunan yang ke-10, Ulangan 23:3. Tetapi kitab Rut yang kecil atau tipis ini ditutup dengan silsilah dari 10 generasi yang mencapai klimaks atau puncaknya dengan nama dari Daud. Jangan pernah meremehkan kuasa dari kasih karunia Allah. Jadi saudara, kalau Moab dulu itu ya sangat direndahkan. Zaman sekarang mungkin beda bangsa yang direndahkan. Saya tidak tahu bangsa apa, pikir sendiri. Tidak usah saya sebutkan, nanti jadi masalah. Ada cukup bangsa direndahkan, ada bangsa direndahkan. Tapi saudara, karunia Tuhan itu, kasih karunia-Nya, kuasanya, bisa membuat bangsa yang rendah, yang saat ini mayoritas memusuhi Tuhan dan memusuhi Kristen, tapi ternyata bisa ada 1 atau 2 atau beberapa dari mereka yang menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan lalu takut menginjili orang-orang dari bangsa yang memusuhi Tuhan. Karena Tuhan bisa punya orang pilihan di sana, bukan hanya orang pilihan yang menjadi anak Tuhan, tapi orang pilihan untuk menjadi hamba Tuhan yang hebat. Sekarang IVP Bible Background Commentary, di sini kita menemukan bahwa kejadian atau peristiwa ini yang hampir berakhir dengan habisnya suatu keluarga Israel berhubungan tidak lain dengan keluarga Daud. Raja Daud yang besar atau agung hampir-hampir tidak pernah dilahirkan. Silsilah ini adalah suatu demonstrasi bahwa Allah memecahkan krisis keluarga itu. Bukan hanya keluarga Naomi bertahan hidup, tapi keluarga itu menjadi makmur, sehingga menjadi salah satu keluarga-keluarga besar agung di Israel. Kalau saudara punya keluarga yang krisis dan tidak ada apa-apanya kasarnya, perhatikan keluarga ini. Keluarga ini tadinya, bayangkan 2 janda tersisa, tapi menjadi makmur, menjadi keluarga besar agung di Israel. Semua tergantung anugerah Tuhan. Yang kecil bisa jadi sangat besar kalau dianugerahi. Yang kelihatannya besar bisa tetap
sampai mati tidak jadi apa-apa kalau tidak dianugerahi. Mari bersandar pada anugerah dari Tuhan, bukan pada orangnya, karena orangnya tidak ada apa-apanya. Sekarang udah Babel ekspos menteri lagi. Hal terbesar yang Allah lakukan bagi Daud bukanlah memberinya kemenangan atas musuh-musuhnya atau kekayaan untuk pembangunan bait Allah. Hak terbesar yang Allah berikan kepadanya adalah hak untuk menjadi nenek moyang dari Sang Mesias. Daud ingin membangun sebuah rumah bagi Allah. Tapi Allah memberitahu dia bahwa ia akan membangun rumah atau keluarga bagi Daud 2-7. Daud tahu bahwa Sang Mesias akan datang dari suku raja-raja dari Yehuda. Kejadian 49 ayat 8-10. Tetapi tidak seorang pun tahu keluarga mana dari Yehuda yang dipilih. Allah memilih keluarga Daud, dan Sang Penebus akan dikenal sebagai anak Daud, Matius 1 ayat 1. Jadi dalam diri Daud, hak yang terbesar adalah hak untuk menjadi nenek moyang dari Sang Mesias. Pelayanan dia memang banyak, tapi yang terbesar menurunkan Mesias. Karena kalau Mesiasnya tidak ada, apa gunanya siapapun melakukan pelayanan, saudara? Semua orang masuk neraka tanpa adanya penebus Mesias ini. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Cerita Naomi dan Ruth berakhir dengan happy end. Kalau nonton bioskop memang sangat menjengkelkan ya. Kalau nonton bioskop tahu-tahu lakonnya mati semua, itu benci sekali saya. Tapi happy end sangat menyenangkan ya. Dan kita perhatikan cerita ini berakhir dengan happy end. Dan menurut pasal 1 semua menjadi gelap. Menurut kedua mulai muncul titik terang. Dalam menurut pasal 3 titik terang itu menjadi makin terang. Dalam menurut pasal 4 sekalipun terang itu kelihatannya meredup sebentar, tapi lalu muncul lagi dan bahkan menjadi terang benderang. Saudara, kalau saudara adalah anak Tuhan, sekalipun saat ini saudara ada dalam kegelapan yang bagaimanapun pekatnya, di mana rasanya sama sekali tidak ada harapan bagi saudara, maka ingatlah akan cerita Ruth dan Naomi ini, dan percayalah bahwa pada suatu saat saudara akan melihat titik terang yang makin lama akan makin terang, sehingga menjadi terang benderang. Ini kalau saudara anak Tuhan ya. Kalau saya bukan anak Tuhan, tidak ada jaminan itu ya. Tapi kalau saudara anak Tuhan, ini sesuai dengan janji Tuhan. Dalam Amsal 4 ayat 18. Jalan orang benar itu, perhatikan, orang benar, berarti dia anak Tuhan. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang, sampai rembang tengah hari. Kalau tidak bertambah terang dalam dunia ini, pasti menjadi terang benderang setelah dunia ini berakhir, atau pada dunia yang akan datang. Jadi saudara, dalam keadaan kegelapan, kepahitan yang bagaimanapun, tetaplah berharap, tetaplah setia, tetaplah tekun dalam ikut Tuhan. Karena jalan kita yang sekarang gelap akan jadi terang, bahkan terang benderang. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman Tuhan dan bahkan menyelesaikan seluruh kitab Rut. Kitab yang tipis tetapi sangat indah dan penuh pelajaran-pelajaran yang berharga, teladan-teladan yang baik, khususnya dari Rut sendiri. Tuhan tolong supaya apa yang sudah kami pelajari dari kitab ini bisa kami ingat dan betul-betul semuanya berguna bagi kami, dan kami betul-betul gunakan untuk bisa menyenangkan dan memuliakan Tuhan.
Kalau ada siapapun anak Tuhan yang saat ini dalam kegelapan dan merasakan Tuhan memberikan kepahitan, bila dia bisa dihiburkan, dikuatkan, dan tetap setia ikut Tuhan dalam kegelapan yang bagaimanapun. Dengan satu keyakinan bahwa lambat atau cepat, titik terang akan muncul, bahkan pada akhirnya menjadi terang benderang seperti remang tengah hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.